Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan guru BK yang saya hormati dan saya sayangi. Kita kembali bertemu di hari kedua dalam acara workshop kita. Pada hari kedua dalam format asinkronus ini kita akan membahas mengenai disharmonis antara konselor sekolah dengan siswa. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yakni disharmonis konselor sekolah dan siswa. Ada dua sub pokok bahasan yang ada di sini, Bapak Ibu, yakni berbagai bentuk stereotip siswa pada konselor sekolah yang akan saya bahas. Kemudian nanti materi yang kedua tentang dampak disharmonis tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa core belief siswa ini adalah akar segala akar keberlangsungan bimbingan konseling, sumber segala suksesi pelayanan bimbingan konseling. Selama anak itu mempunyai core belief yang positif pada kita, maka saya yakin pelayanan bimbingan konseling akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Namun sebaliknya, manakala itu kurang baik, maka berdarah-darah kita menyusun program hingga merancang apa yang harusnya kita lakukan mungkin akan tidak efisien. Bapak Ibu yang saya hormati, akumulasi dari proses panjang memang core belief itu. Dari proses panjang dari anak-anak itu ketemu dengan kita, dari proses panjang anak-anak itu mendengar informasi tentang kita, dari proses mereka itu merasakan apa yang dia terima ketika bersebelahan duduk, berdiri, atau bertatap wajah dengan kita. Mereka saat itu sedang melakukan pemahaman, kalau bahasa kerennya kan dari penyesuaian, identifikasi, hingga internalisasi. Ketika anak itu ketemu sama kita, mungkin untuk pertama kali, mungkin ya, otaknya akan mengalami turbulensi dengan cepat, memahami siapa sih ini, kenapa gini, gesturnya kayak gini, sikapnya kayak gini, mereka simpan semuanya. Semua itu diolah. Kok kata teman-teman Bu Dina kayak gini ya? Oh enggak juga sih, orangnya ramah. Loh, kemarin kata para senior yang alumni Bu Dina itu galak. Oh ini baik, ternyata mereka semua otaknya melakukan pemikiran akumulasi, melakukan akulturasi. Ini yang benar yang mana? Penyesuaian luar biasa Bapak Ibu. Hingga mereka melakukan sebuah penyimpulan yang menjadi core belief tentang sosok kita sebagai guru BK. Makanya jangan sampai sembarangan, jangan sampai asal-asalan ketika sedang berhadapan dengan anak kita berikan performa yang terbaik ketika berinteraksi dengan mereka. Meskipun anak-anak itu terkadang memang mempunyai standar tersendiri siapa yang akan dirujuk ketika menghadapi masalah, dirujuk untuk menjalani konseling. Mungkin si Arif itu datang kepada konselor sekolah yang bagi dia orangnya keibuan. Kenapa? Karena memang di rumah dia kesepian atau kurang sosok ibu. Mungkin si Taufik dia butuh sama seorang konselor yang kebapaan. Karena bagi dia sosok bapak itu bisa tegas. Kalau aku sedang punya masalah ini gimana ya? Mungkin lagi bagi seorang Dani, dia butuh seorang konselor sekolah yang humble, yang ramah, yang berpikir terbuka, yang kekinian, sehingga bisa memberikan gambaran menuju solusi yang terbaik, cuman bersifatnya win-win solution. Misalkan anak-anak mempunyai standar tersendiri yang disusun hanya untuk tempat konseling, tempat untuk curhat. Maka jangan aneh kalau seorang anak bukan kelas Bapak Ibu, tiba-tiba datangnya ke Bapak Ibu, kemudian guru BK yang lain cemburu, kok curhatnya ke kamu dong, kan gitu. Itu bukan hal yang aneh Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya uraikan Bapak Ibu, bahwa yang namanya core belief Bapak Ibu, yang namanya core belief itu tersusun atas berbagai infus yang masuk kepada mereka, baik informasi dari teman, baik dari pengalaman langsung,
baik apa yang dia rasakan, baik apa yang dia terima dari guru lain mungkin, semua ini Bapak Ibu, ditambah lagi mungkin dari apa yang dia lihat, karena lihat dan rasakan beda Bapak Ibu ya. Nah, semua ini masuk menyusun. Kemudian terjadi turbulensi yang kuat pada pikiran mereka. Apa turbulensinya? Kok apa yang saya lihat, kok apa yang saya dengar dari teman-teman, kok apa yang saya rasakan, kok apa yang saya dengar dari guru-guru, semuanya kok harus dikonfrontatif, harus dilakukan pengolahan untuk menuju sebuah core belief. Bisa jadi proses turbulensi pemikiran ini, proses konfrontasi ini akhirnya menyimpulkan bahwa seorang guru BK itu dalam core belief-nya adalah positif. Ketika seorang guru BK dikatakan positif, maka anak itu tersebut adalah memiliki keyakinan konselor atau guru BK tersebut layak menjadi tempat curhat. Apabila keyakinan-keyakinan yang datang ini ternyata semuanya terakumulasi dan membentuk bahwa konselor itu kurang baik atau negatif, tidak nyaman, maka dia akan menyimpulkan bahwa konselor tersebut tidak layak untuk tempat curhat atau berbagi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di sini adalah mari kita sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan anak. Karena ternyata proses besar ini selalu terjadi setiap hari, setiap jam ketika kita berinteraksi dengan anak-anak. Mereka membentuk keyakinan, mereka liar membentuk core belief, mereka liar merekam semua apa yang dia temui, rasakan, dengar, serta perhatikan ketika bertemu dengan kita. Di situ terletak dan kita ketahui bahwa setiap hari itu berpengaruh pada proses efektif tidaknya layanan bimbingan konseling. Bapak Ibu sekalian, keyakinan yang tersusun akan mempengaruhi segala sikap siswa pada konselor sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata lebih jauhnya lebih parah Bapak Ibu. Ketika mereka yakin positif, ketika core belief-nya bagus untuk anak-anak, untuk guru BK, maka sampai pada titik berikutnya adalah program layanan bimbingan konseling itu akan baik. Program layanan bimbingan konseling itu akan berjalan lebih efektif dan melampaui apa yang kita ekspektasikan. Core belief-nya positif. Jalurnya adalah kemudian anak itu optimis bahwa BK, guru BK dalam hal ini adalah baik. Antusias mengikuti layanan BK. Ketika antusias mengikuti layanan BK, maka yang terjadi program BK sukses, kan gitu Bapak Ibu. Ini semua berawal dari proses pengamatan, mendengarkan, dan seterusnya yang tadi kita pahami Bapak Ibu. Bapak Ibu, jalur yang pertama yang harus kita bentuk adalah core belief anak-anak, keyakinan anak-anak, agar supaya mereka yakin bahwa kita itu baik. Ketika mereka yakin kita itu baik, maka mereka akan memberikan stereotip baik pada kita. Ketika hal itu terjadi, maka mereka antusias mengikuti layanan BK, berujung pada program bimbingan konseling sukses. Bapak Ibu, tentu ini akan berlaku hukum sebaliknya ketika ini kurang baik, ketika kita dijak kurang baik sama anak-anak, maka akan menuju ke sini, ini akan berjalan kurang baik. Maka akan menuju ke sini, ini akan berjalan kurang baik. Maka akan menuju ke sini, dan anak-anak itu Bapak Ibu, apapun layanan BK, males mengikutinya.
Ini yang repot Bapak Ibu. Maka semuanya itu kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi. Hati-hati, anak-anak itu liar, asik membentuk core belief-nya tentang kita Bapak Ibu. Ini yang repot Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa bentuk hasil riset tentang anak-anak. Namun sebelumnya Theo, hal yang saya sampaikan tadi merupakan bentuk operasional dari seorang pakar ahli kognisi, pendekatan kognisi. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan beliau, Bapak Albert Ellis. Bapak Albert Ellis ini menteorikan kesalahan struktur berpikir, pemaknaan di pikiran itu bisa menimbulkan permasalahan dengan format konsep ABCDE. Ya Bapak Ibu pasti sudah khatam seperti ini. Yang pertama aktivasi, kemudian yang kedua belief-nya tersusun, kemudian terjadi konsekuen, kemudian terjadilah dispatting hingga akhirnya berujung pada efek. Si Roy itu datang ke sekolahan, bertemu dengan seorang guru BK yang namanya Bu Salwa. Si Roy datang pagi Bu Salwa, ya pagi. Bu Salwa tangan kiri sambil memegang handphone, tapi tangan kanan menyelami sehingga Roy cium tangan. Apa yang terjadi? Apa yang terekam dalam diri Roy? Bu Salwa itu loh disalamin, cium tangan kok cuek malah mainan handphone. Aku nggak penting, dasar nggak perhatian, dasar nggak fokus. Kalau handphone ya sudah main handphone aja, nggak usah nyalamin nyambut aku datang. Core belief-nya bahwa kita kurang baik, negatif Bapak Ibu. Besoknya ketika ketemu, hey Roy, ya Bu, ganti dicuekin. Itu konsekuensi dari aktivasi yang pernah Bu Salwa berikan sama Roy. Hanya sebuah gejala per sekali, aktivasi yang sekali saja. Bayangkan kalau aktivasi itu berkali-kali ya Bapak Ibu, betapa beratnya sampai pada tataran I, efek. Guru BK itu mohon maaf bahasa Jawanya itu dipaitu ya, dipaitu itu apa ya, nggak dipercaya lagi. Segala gestur yang kita store nggak akan dipercaya lagi. Bapak Ibu, saya nggak akan menjelaskan secara teori ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang beberapa hal yang sudah diriset tentang persepsi atau stereotipnya anak-anak kepada kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah anak ini antipati pada bimbingan konseling. Kenapa anak ini antipati pada bimbingan konseling? Mungkin dalam core belief-nya kita itu galak. Mungkin dalam keyakinannya guru BK itu antagonis. Mungkin dalam persepsinya guru BK itu cerewet, suka menghukum, stereotipnya jelek. Tahu stereotip? Suka mengecap anak, weh cah hitam, weh sek pesek, weh cah anak nggak mau diem. Stereotip yang mereka terima itu Bapak Ibu akan nancap sampai tua. Saya minta maaf, saya pernah waktu SMP dibilangin sama guru saya nyil gitu, karena saya kecil gitu kan, kucil nggak bisa diem gitu kan. Sampai sekarang ingat saya dulu dibilang unyil, betapa meremehkan saya Bapak Ibu. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu. Anak ini bisa antipati pada seorang guru BK gara-gara mempersepsikan pada kita itu yang seperti ini. Yang kedua, takut berurusan dengan guru BK. Unik kan? Namun ini bisa terjadi ya Bapak Ibu. Bahkan sampai bisa terjadi dalam satu sekolahan ada 3 guru BK, mohon maaf. Guru BK A ini kebanjiran order anak nempel untuk berbagi. Guru BK B itu tidak satu pun anak yang berbagi. Guru BK C kadang datang kadang enggak. Ternyata guru BK B anak itu malas berurusan sama dia. Karena kalau berurusan sama dia ujung-ujungnya malah bikin tambah pusing. Ini yang terjadi dalam persepsi mereka. Guru BKB adalah seorang polisi sekolah, suka membuat hal yang simpel menjadi besar bagi anak-anak. Bapak Ibu, sekali lagi ini kesimpulan dari hasil riset. Yang ketiga Bapak Ibu, curiga pada guru BK. Sebenarnya ini sudah mengarah ke yang
Yang baik Bapak Ibu, apa benar sih guru BK itu tempat curhat? Apa dia itu bisa menjaga rahasiaku? Apa nyaman? Anak seperti ini tidak akan diam dalam bertanyanya. Pasti akan khusyuk, akan liar mencari informasi benar tidaknya kelayakan guru BK menjadi tempat bersandar. Tidak akan diam dalam bertanyanya, tapi dia akan sibuk mencari informasi ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada anak yang marah pada BK. Mungkin nggak anak marah pada BK? Sangat mungkin. Hanya karena mereka seorang anak sehingga nggak mungkin merekspresikan, menunjukkan keras marahnya pada kita. Nggak mungkin. Kenapa hal itu Bapak Ibu? Karena ada kekecewaan Bapak Ibu. Mungkin kita membocorkan masalah yang dicurhatkan. Mungkin kita kurang bersikap advokatif. Advokatif tahu Bapak Ibu ya, karena salah satu keberdirian seorang guru BK di depan anak-anak adalah sebagai advokat. Memang biasa kita sering berantem atau berselisih paham dengan teman guru gara-gara kita berdiri sebagai advokatnya anak, sehingga teman-teman guru yang lain kadang kan, kok kamu belain dia sih? Padahal memang kita berperan harus membelain dia agar dia nyaman dan semangat dalam studinya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita kurang advokat, anak tidak akan bisa nerima kita, jengkel dia. Saat aku berkasus, bermasalah, itu guru BK malah nyalah-nyalahkan aku terus, bukan yang belain aku ya. Tidak responsif saat siswa membutuhkan. Ketika anak itu sedang membutuhkan sebuah hal yang akan membutuhkan kehadiran kita, dan kita nggak hadir, itu malah dia kecewa Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, pura-pura nurut. Ini repot banget Bapak Ibu. Kadang anak kita kan, maaf budaya orang timur itu kan santun di depan, kemudian ngeyel, bandel di belakang. Yang penting di depannya itu santun dulu, cari selamat Bapak Ibu. Anak seperti ini kalau kita di depannya bagi ibu, iya bu, itu kan, tapi di belakang itu, ngapain itu guru BK? Bahkan kadang-kadang memberi nama yang kurang baik pada kita karena kita gendut mungkin. Ngapain itu nunung, karena ada seduk itu Bapak Bu, karena guru BK yang gendut dibilang nunung. Di belakang mereka memberikan panggilan-panggilan ilustrasi tokoh pada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa anak itu pura-pura nurut? Karena anak itu kepercayaan guru BK bersifat kamuflase, tipuan. Guru BK itu nggak penting bagi dia, namun terpaksa harus bersikap nurut karena itu memang hukum sosialnya di sekolah. Tapi bagi dia ada nggak penting. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagi dia anak-anak itu belum merasa BK itu belum ada kebermanfaatan yang serius baginya, sehingga dia pura-pura nurut aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang lucu lagi ketika anak tidak tahu sosok BK. Nggak tahu tuh siapa tuh. Biasanya kayak gini, anak-anak itu belum merasakan dengan baik layanan bimbingan konseling. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Stereotip anak-anak yang selanjutnya pada kita adalah anak-anak itu banyak mengharapkan kehadiran BK. Banyak mengharapkan bimbingan konseling itu datang. Namun ternyata, kenapa kok tidak seperti yang diharapkan? Anak-anak seperti ini biasanya, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin waktu kelas 7 atau kelas lain mendapatkan guru BK yang asik mungkin. Terus ketemu sama guru BK yang ganti gitu, kok nggak kayak yang dulu sih? Gitu Bapak Ibu. Atau dia pindah sekolah atau dari SMP ke SMA, kok nggak kayak guru BK aku yang dulu ya, asik diajak ngobrol ya, kok ini beda ya, kok ini jaim, cuul, bahkan kadang-kadang agak menjauh sama anak-anak ya. Bapak, anak-anak seperti ini ya Bapak Ibu, sebenarnya mengharapkan datangnya kita, cuman kita tidak seperti yang diharapkan itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, tersipu. Kenapa anak itu tersipu? Karena terlanjur seringnya, banyaknya dia curhat pada bimbingan guru BK.
banyaknya masalah pribadi yang kita pegang, banyaknya hal-hal yang sangat secret bagi hidupnya yang hanya kita yang tahu. Bapak Ibu pernah mengalami ada anak yang sampai curhat, "Ibu tolong jaga rahasia ya, saya memang sekarang sudah gini. Sampai kapanpun dia itu akan ingat dan tersipu malu pada kita, sosok guru yang bisa menyimpan rahasiaku. Bapak Ibu, ini mungkin dan pasti sering Bapak Ibu alami. Ada anak yang melakukan apa dan pengen hanya kita saja yang tahu. Anak ini akan selamanya memberikan persepsi positif pada kita selama kita bisa menyimpan. Kemudian yang selanjutnya terpesona pada sosok BK. Ini orang anak yang kayak gini itu sudah luar biasa. Begitu ketemu sama guru BK, wis itu loh guru best itu loh, luar biasa. Coba deh semua guru macam bapak ini. Coba seandainya semua guru ini macam Pak Iska ini, wah sekolah ini adem, nggak akan ada PT. Cara jelasin kayak gitu tuh loh, ketemu sama siswa juga ramah tuh loh, kayak gitu. Coba sekolah ini akan bakalan luar biasa rasanya kayak surga. Karena anak ini sudah mempunyai core belief yang baik kepada kita, Pak Ibu. Jadi maunya semua guru itu seperti kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang lebih keren lagi. Percaya sepenuhnya pada kita sebagai guru BK, Pak Ibu. Karena bagi dia, guru BK mampu menempatkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator pengembangan berbagai aspek mentalitas siswa. Sudahlah, apapun ngomongnya BK wis seneng. Habis ini jam BK toh, pokoknya aku duduk paling depan. Apapun ngomongnya guru BK itu pasti benar. Begitu punya masalah ke guru BK, ke teman pasti depan malah ngember. Kan gitu Bapak Ibu. Anak yang seperti ini sudah luar biasa. Kita nggak usah berusaha payah, pasti kita akan dapat kepercayaannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri dengan kalimat ini Bapak Ibu. Menjadi guru BK yang disukai siswa bukan perkara mudah Bapak Ibu, tapi juga bukan perkara yang sulit. Karena guru BK menunjukkan, bukan mengajarkan. Saya ulang, guru BK menunjukkan, bukan mengajarkan. Karena kita seorang helper, bukanlah seorang transverter. Helper guru BK, transverter itu guru mapel. Bapak Ibu, semoga dalam kinerja kita semakin dan semakin bisa disukai sama anak-anak. Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan materi kita yang kedua, sub yang pertama, tentang bagaimana stereotip anak-anak kepada kita sebagai guru BK atau konselor sekolah. Saya tunggu diskusinya, responnya materi ini di dalam forum diskusi melalui media Google Classroom yang sudah disediakan. Demikian juga nanti saya juga memberikan lembar kerja yang Bapak Ibu bisa nikmati bersama. Saya akhiri dulu Bapak Ibu. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.